Shalom, jemaat kaum pria yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk bertemu kembali di dalam ibadah kaum pria dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Tuhan. Gereja Bethel Tabernakel Kristus Pelepas Malang bersama keroncong kaum pria akan memuji Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Memberikan hidup bagi kita semua. Yesus telah bangkit bagi kita. Kemenangan diberikan bagi kita. Mari rayakan dan muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya, kemurahan Tuhan sudah berikan bagi kita lebih daripada hidup. Mari kita mengagungkan Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan. Kita nyanyikan, Bapakku datang dan ku nyanyi haleluya bagimu Tuhan. Kita sama-sama kaum pria untuk memujikan lagu ini bersama-sama. Bapakku datang, menyembah di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku biarlah hari ini kita mau berhaleluya bagi Tuhan karena kasih-Nya yang besar. Puji dan muliakan Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita mengagukan dan memuji Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Karena kasih kemurahan-Mu, Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat berkumpul bersama, memuji dan mengagungkan Tuhan, untuk merayakan Paskah Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, mulai awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami peraskan doa kami. Haleluya. Amin. Biarlah hari ini kita mau sama-sama bersyukur, sebab kita punya Allah, Yesus yang telah bangkit bagi kita semuanya. Dialah Allah yang memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan,
Yehova Shalom, Sang Damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, janji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai. Biarlah Yesus yang sudah menang bagi kita semua. Kita percaya Dia akan menyembuhkan segala sakit kita. Haleluya. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panci keselamatan, Dialah Raja Damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panci keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panci keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai. Haleluya. Puji dan muliakan Tuhan. Indah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Ini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Ini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Hidup kita berarti ketika Yesus ada bersama dengan kita. Biarlah hari ini kita sama-sama bersyukur, karena darah Yesus sudah menyucikan kita. Kita bersukacita buat kasih dan pengorbanannya.
Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu hanya Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Puji Tuhan, Shalom, kaum pria yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Kita sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kini saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada saat ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara online, tapi kami percaya bahwa kuasa Allah, Roh Kudus Allah, sanggup menjamah kehidupan kami, sehingga dimanapun kami ada, kami bisa merasakan berkat-berkat yang dari Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa kembali merayakan hari kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kami lewat kebangkitan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Dan Tuhan, Engkau Allah sucikan kehidupan kami, hati kami, agar ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebentar, firman Tuhan itu bisa tertanam di dalam hati kami, dan kami bisa pakai untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan waktu kami di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul yaitu Kebangkitan Yesus Membawa Kemenangan bagi kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semua di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Demikian kata sabda Tuhan. Pada hari Minggu itu juga, ketika sudah malam, pengikut-pengikut Yesus berkumpul di sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci, sebab mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Salam sejahtera bagimu." Sesudah berkata begitu, Ia menunjukkan kepada mereka tangan dan lambungnya. Pada waktu melihat Tuhan, mereka gembira sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sekali lagi, salam sejahtera bagimu. Seperti Bapa mengutus aku, begitu juga aku mengutus kalian." Lalu ia meniupkan nafasnya kepada mereka dan berkata, "Terimalah roh Allah. Kalau kalian mengampuni dosa seseorang, Allah juga mengampuninya. Kalau kalian tidak mengampuni dosa seseorang, Allah juga tidak mengampuninya." Amin. Para kaum pria yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca ini menceritakan tentang keadaan murid-murid Yesus sebelum dan sesudah mereka mengalami kebangkitan Yesus di dalam kehidupan mereka. Kalau kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat ada dua model kehidupan yang bertolak belakang yang dijalani para murid Yesus ketika mereka melihat bahwa Yesus telah mati. Ketika Tuhan Yesus yang tadinya mereka bangga-banggakan sebagai Raja yang akan memerintah bagi mereka, yang akan tetap hidup bersama dengan mereka, mati, mereka mengalami satu kehidupan yang tidak menentu di dalam kehidupan mereka. Dan apa yang kita baca ini adalah gambaran kehidupan mereka setelah mereka melihat kenyataan itu. Di dalam ayatnya yang ke-19 dikatakan di sana, pada hari Minggu itu juga ketika sudah malam, pengikut-pengikut Yesus berkumpul di sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Para kaum pria yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh para murid di dalam bagian ini
menunjukkan satu keadaan yang sangat sulit bagi mereka. Sehingga dikatakan ketika mereka melihat bahwa Yesus telah mati, mereka menyembunyikan diri di rumah. Mereka tidak berani keluar bertemu dengan orang-orang yang ada di luar sana. Dikatakan pada hari Minggu itu juga, ketika sudah malam, pengikut-pengikut Yesus berkumpul di sebuah rumah dengan pintu terkunci. Mengapa, saudara? Dikatakan sebab mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Murid-murid takut kalau ada orang yang bisa mengenali mereka. Para murid tidak berani menunjukkan identitas diri mereka sebagai pengikut Yesus. Ini adalah keadaan murid-murid sebelum mereka mengalami kebangkitan Yesus di dalam kehidupan mereka. Saudara kaum pria yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sangat percaya bahwa semua kita pasti sudah mendengar renungan-renungan Paskah. Renungan-renungan kemenangan yang dialami oleh para murid Yesus setelah mereka mengalami kebangkitan Yesus di dalam kehidupan mereka. Renungan-renungan yang menceritakan tentang kehidupan yang baru yang dialami para murid setelah mereka tahu bahwa Yesus itu telah bangkit. Kalau kita mendengar renungan Paskah pada tanggal 4 kemarin di ibadah pagi, kita bisa melihat di sana Bapak Gembala, Bapak Daud Susilo memberikan gambaran. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana dua Maria dan para murid ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Dikatakan mereka yang tadinya takut, mereka yang tadinya bersembunyi ketika mereka tahu bahwa Yesus telah mati, dikatakan ketika mereka berjumpa dengan Yesus, kehidupan mereka diubah di dalam sekejap mata. Mereka yang tadinya bersembunyi karena menganggap bahwa kabar kematian Yesus adalah malapetaka di dalam kehidupan mereka, kini mereka keluar menjadi pembawa kabar berita kematian Yesus, bukan lagi sebagai malapetaka di dalam kehidupan mereka, tetapi membawa kemenangan di dalam kehidupan mereka. Kabar kematian Yesus adalah satu berita gembira yang membawa mereka pada keselamatan. Mereka tidak takut lagi, mereka tidak gentar, mereka tidak bersembunyi lagi, tetapi mereka dengan semangat menunjukkan siapa diri mereka. Ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid ketika mereka melihat kebangkitan Yesus. Ketika mereka melihat bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah menang dari kematian itu. Mengapa saudara bisa demikian? Karena karya keselamatan yang dirancangkan Allah bagi kehidupan saudara dan saya, bagi kehidupan kita, itu tidak berhenti sampai kepada kematian Yesus saja. Karya keselamatan yang dirancangkan Allah bagi kehidupan gereja Tuhan, bagi kehidupan anak-anak Tuhan, bagi kehidupan manusia, itu tidak berhenti sampai pada kematian. Itu sebabnya kebangkitan itu terjadi. Itu sebabnya Yesus tidak berhenti pada kematian itu,
Tetapi firman Tuhan mencatat, pada hari ketiga, minggu itu, dia bangkit. Dan ketika murid-murid melihat, ketika murid-murid mendengar berita itu, perubahan hidup terjadi di dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kehidupan kita? Percayakah kita bahwa Yesus itu telah hidup? Bagaimana dengan kehidupan kita yang saat ini merayakan hari kemenangan itu, yang saat ini merayakan hari kebangkitan Yesus itu? Apakah ketika kita mendengar bahwa Yesus telah bangkit, kabar itu membawa perubahan di dalam kehidupan kita? Masihkah kabar tentang kebangkitan Yesus itu membawa dampak yang baik di dalam kehidupan kita? Ataukah kabar tentang kebangkitan Yesus itu tinggal menjadi kabar biasa yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa di dalam kehidupan kita? Ataukah kabar tentang kebangkitan Yesus itu hanya tinggal menjadi kabar biasa yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa di dalam kehidupan kita? Para kaum pria yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika murid-murid yang tadinya takut, yang tadinya khawatir, yang tadinya tidak mempunyai pengharapan, ketika mereka melihat bahwa Yesus mati, ketika Yesus bangkit, mereka mempunyai harapan untuk hidup. Satu perubahan yang besar terjadi di dalam kehidupan mereka. Saya sudah katakan bahwa mereka yang tadinya takut memberitakan kabar tentang kematian Yesus itu, setelah mereka melihat bahwa Yesus benar-benar hidup, kabar tentang kematian Yesus itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan satu malapetaka di dalam kehidupan mereka, tetapi itu menjadi langkah pertama bagi mereka untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Orang yang mengalami kebangkitan Yesus di dalam kehidupan mereka, mereka akan mengalami perubahan di dalam kehidupan mereka. Amin. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya yang mengalami kebangkitan Yesus di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan mereka harus terjadi perubahan. Harus ada satu perubahan yang besar di dalam kehidupan mereka. Kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ada beberapa perubahan yang dialami para murid Tuhan ketika mereka mengalami kebangkitan Yesus di dalam kehidupan mereka. Ada beberapa perubahan yang harus menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita, yang harus ada di dalam kehidupan kita, yang sudah menerima kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita. Di dalam ayatnya yang ke-20, di sana katakan, sesudah berkata begitu, ia menunjukkan kepada mereka tangan dan lambungnya.
pada waktu melihat Tuhan, mereka gembira sekali. Saudara perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini. Ini adalah reaksi. Ini adalah respon yang dialami oleh para murid Tuhan ketika mereka melihat bahwa Yesus telah bangkit. Bahwa Yesus tidak mati lagi. Bahwa Yesus tidak ada lagi di kuburan. Dikatakan ketika melihat hal itu, ketika mereka melihat bahwa Yesus itu telah bangkit, mereka gembira sekali. Mereka yang tadinya takut, mereka yang tadinya imannya lemah, karena mereka tahu bahwa Yesus telah mati, kini iman mereka dibangkitkan kembali. Mereka yang tadinya harapan untuk hidup, mereka mulai tidak menentu. Kini mereka mempunyai gairah untuk hidup kembali. Dikatakan sesudah bertemu dengan Yesus dan mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit, mereka gembira sekali. Iman mereka dikuatkan. Semangat mereka untuk melihat masa depan itu muncul kembali. Di bagian yang pertama, perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan para murid ketika mereka melihat bahwa Yesus telah bangkit, iman mereka dibangkitkan. Iman mereka yang sudah mulai kendor itu dikuatkan. Yang kedua, ayat yang ke-21, firman Tuhan katakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, sekali lagi, salam sejahtera bagimu. Seperti Bapa mengutus aku, begitu juga aku mengutus kalian. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Ini yang dikehendaki oleh Yesus di dalam kehidupan gereja Tuhan. Ini yang dikehendaki oleh Yesus di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang telah mengalami kebangkitan Yesus di dalam kehidupan mereka. Dikatakan di dalam bagian ini, orang yang sudah mengalami kebangkitan Yesus di dalam kehidupan mereka, dia akan sungguh-sungguh mengikut Yesus. Yesus menghendaki ada perubahan hidup di dalam kehidupan mereka. Yesus menghendaki supaya mereka lebih serius di dalam melayani Tuhan. Yesus menghendaki supaya mereka lebih setia lagi di dalam melakukan tanggung jawab yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya dia katakan, seperti Bapa mengutus aku, begitu juga aku mengutus kalian. Setelah kalian mengalami kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kalian, setelah kalian mengalami kemenangan yang diberikan Bapa bagi kalian, hendaklah kalian juga melakukan tugas yang diberikan Bapa bagiku. Itu kata Yesus. Apa tugas itu? Pergi. Pergi memberitakan kabar kebangkitan Yesus. Pergi jadi saksi Tuhan. Di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-24, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan katakan, kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya,
orang yang mau mengikut aku, saudara perhatikan, harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya, dan terus mengikuti aku. Amin. Amin, saudara. Iya. Ini yang diinginkan Yesus. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bagi setiap kita yang sudah mengalami kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, kita harus memikul salib. Mau pikul salib? Amin. Di balik salib ada kebangkitan. Amin. Iya. Kalau Yesus tidak mau memikul salib, saudara, kebangkitan itu tidak akan pernah bisa terjadi. Tetapi lewat salib itu, kebangkitan itu terjadi. Apa salib yang diberikan Tuhan bagi kita? Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayat yang ke-19. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini katakan demikian. Sebab itu, pergilah kepada segala bangsa di seluruh dunia. Jadikanlah mereka pengikutku. Jadikanlah mereka pengikut-pengikutku. Lalu apa firman Tuhan katakan? Baptiskan mereka dengan menyebut nama Bapa dan Anak dan Roh Allah. Ini adalah amanah agung yang diberikan oleh Yesus bagi kehidupan saudara dan saya. Ini adalah tujuan Tuhan mengapa memilih kehidupan saudara dan saya, supaya kita pergi untuk menjadi saksi Tuhan. Lalu kita baca di dalam firman Tuhan, kehidupan murid-murid ketika mereka tahu, ketika mereka melihat bahwa kubur Yesus kosong, dan ketika mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit, tanpa disuruh, saudara, mereka pergi memberitakan kabar keselamatan itu. Amanah agung ini wajib kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Allah menghendaki kita menjadi saksi kepada segala bangsa. Di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Nanti saudara baca masing-masing di rumah masing-masing ya. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus pun ketika dia ada di dalam dunia, dia melakukan hal yang sama. Dia pergi kepada segala bangsa. Dikatakan dia pergi ke Galilea, daerah orang-orang bukan Yahudi. Dia memberitakan kabar keselamatan itu. Jadi kepada siapa kita harus pergi? Kepada siapa kita harus memberitakan kabar keselamatan itu? Firman Tuhan katakan, kepada semua orang. Karena rencana Allah, rencana keselamatan, rancangan keselamatan yang Allah berikan bagi manusia, itu bagi seluruh manusia. Bukan hanya bagi orang Yahudi saja, tetapi bagi semua manusia. Yang ketiga, di dalam ayatnya yang ke-22, firman Tuhan katakan, lalu ia meniupkan nafasnya kepada mereka dan berkata, terimalah Roh
Allah. Artinya apa, saudara? Artinya Dia memberikan rohnya tinggal di dalam kehidupan kita. Artinya Dia menyertai kehidupan kita. Artinya Dia hidup di dalam hati kita. Artinya Dia berdiam di dalam kehidupan kita. Oke. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, firman Tuhan katakan, kekuatan Allah yang dipakai waktu itu apa, saudara? Roh Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan sebelum bumi itu dipenuhi dengan segala isinya, firman Tuhan katakan, roh Allah itu melayang-layang di atas bumi. Roh Allah itu sudah ada. Roh Allah melambangkan kekuatan Allah. Itu adalah Allah sendiri. Dan firman Tuhan katakan di sini, ketika Dia mengutus para murid itu pergi, ketika Dia memerintahkan supaya murid-murid itu pergi untuk memberitakan kabar baik dari Allah, firman Tuhan katakan, lalu Ia meniupkan nafasnya kepada mereka. Allah membekali murid-murid itu dengan kekuatan Allah. Supaya apa? Supaya murid-murid itu kuat. Supaya di dalam perjalanan murid-murid untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, mereka mempunyai kekuatan. Supaya ketika mereka mengalami masalah dalam kehidupan mereka, mereka tidak goyah. Kenapa? Karena ada kekuatan Allah yang tinggal di dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi saudara dan saya, kita yang sudah mengalami kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita, ingat bahwa di dalam kehidupan kita ada kekuatan Allah. Amin. Iya. Di dalam kehidupan kita ada roh Allah. Dia tinggal di dalam hati kita masing-masing. Dia tinggal di dalam kehidupan kita untuk menjadi pelindung bagi kita. Ketika Allah menciptakan bumi, dikatakan Dia menciptakan semua itu dengan rohnya. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-23, kalau kalian mengampuni dosa seseorang, Allah juga akan mengampuninya. Kalau kalian tidak mengampuni dosa seseorang, Allah juga tidak mengampuninya. Hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Hal itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Bukan karena kekuatan kita, saudara, tetapi karena roh Allah itu tinggal di dalam kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan kita ini ada kekuatan Allah yang menjadi penolong bagi kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kalau kita mengampuni dosa seseorang, Allah juga akan mengampuni. Dan kalau kita tidak mengampuninya, Allah juga tidak akan mengampuni. Bersama dengan Yesus,
kita akan mengalami kemenangan. Bersama dengan Yesus, perubahan besar pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ingat tanggung jawab kita. Kita sudah mengalami kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Jadikan semua bangsa pengikut setia Yesus. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dipilih oleh Allah untuk menjadi sarana pembawa kabar baik itu. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kembali pada saat ini kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada saat ini kami bisa kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sadar bahwa secara manusia kami tidak mampu, tapi kami bersyukur firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kepada kami bahwa di dalam kehidupan kami ada kekuatan Allah, di dalam kehidupan kami ada roh Allah. Engkau tinggal di dalam hati kami, dan biarlah perubahan itu terjadi dalam kehidupan kami agar kami bisa tetap hidup sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, agar setelah kami beribadah, kami bisa membawa kedamaian yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan, atas keselamatan, atas penebusan-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami mohon, biarlah Engkau Allah mencurahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami yang ada di dalam kelemahan tubuh, kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami yang ada dalam kebimbangan iman kami dibangkitkan oleh Tuhan, dan kami bisa tetap hidup di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya jemaat Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah berkat Allah. Tuhan Yesus Kristus melimpahi engkau dengan cinta dan kasih-Nya. Allah Bapa melimpahi engkau dengan damai yang dari surga, dan Roh Kudus Allah menyertai kehidupan engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat Allah hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami.